Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan satelit cuaca. Kali ini kita akan membahas mengenai instrumen classification. Nah, klasifikasi dari instrumen observasi bumi ini didasarkan pada feature teknis. Ini adalah serangkaian atau beberapa macam dari instrumen observasi bumi yang kita sadur atau ibu sadur dari dokumen WMO nomor 8. Ada banyak jenisnya. Mulai dari moderate resolution optical imager, high resolution optical imager, hingga magnetosphere or ionosphere sounder. Semua jenis instrumen observasi bumi ini, dia mempunyai karakteristik masing-masing. Nah, nanti akan Ibu sampaikan dalam bentuk slide, Anda bisa baca. Oke, di video ini juga. Nah, tapi akan Ibu sampaikan apa saja sih main karakteristik dari instrumen observasi bumi. Nah, biasanya instrumen observasi bumi ini karakteristik utamanya biasanya disebutkan. Di situ, instrumen itu biasanya digunakan untuk satelit di orbit mana? Misalnya, bisa digunakan pada orbit low Earth orbit dan juga di geosynchronous orbit. Oke, yang pertama, instrumen observasi bumi itu bisa bergerak atau ditempatkan di orbit mana. Yang kedua, kita lihat nih, biasanya disajikan dalam bentuk data seperti ini. Misalnya instrumen observasi buminya jenis WV16. Oke, nah di situ biasanya dituliskan dia digunakan pada satelit apa. Misalnya di sini dituliskan satelit World View 1. Nah, satelit World View 1 dengan instrumen observasi bumi misalnya menggunakan WV16 ini digunakan untuk melakukan misi apa? Misinya contohnya adalah sini surveillance, recognition, stereoscopy untuk digital elevation model, dan lain-lain. Pasti disebutkan misinya untuk apa, tujuan dari pemanfaatan satelit itu untuk apa. Selanjutnya adalah main features. Jadi feature utamanya untuk apa? Di sini misalnya untuk panchromatics, kemudian dia punya resolusinya 0,5 meter, steering capability, dan dia punya 60 cm telescope aperture. Nah, disebutkan. Jadi main features dari satelit ini apa? Kemudian instrumen observasi bumi pun karakteristiknya dicirikan dengan bagaimana teknik pemindaiannya atau teknik scanningnya. Bisa push broom, SWOT-nya berapa, dan yang lain-lainnya disebutkan di sini. Kemudian, karakteristik lainnya adalah berapa coverage-nya per setiap cycle atau putaran. Misalnya di sini coverage-nya adalah global coverage in 6 months in daylight dan lain-lain. Karakteristik lainnya adalah resolusi. Misalnya di sini resolusi di orde sampai 0,5 meter. Oke, dan biasanya disampaikan juga resource-nya. Jadi, skala dimensi dari satelit itu, misalnya masanya berapa, memerlukan power berapa, dan data rate-nya berapa. Ini adalah karakteristik utama dari instrumen observasi bumi. Berikut akan ditampilkan masing-masing jenis instrumen observasi bumi disertai dengan
Oke, jika ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan di kolom komentar forum kelas, tapi sebelumnya Anda wajib membaca dokumen dari WMO nomor 8. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.